Minggu 27 Februari 2022 merupakan hari Minggu biasa ke-8C. Pewartaan Injil dalam perayaan Ekaristi diambil dari Injil Lukas. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lepaskan topengmu, itulah buah dari permenunganku. Topeng menutupi penampakan asli. Orang ganteng menjadi jelek karena mengenakan topeng muka jelek. Orang jelek tampak ganteng karena mengenakan topeng berwajah ganteng. Topeng mengungkapkan kepura-puraan dalam hidup. Orang mengatakan tidak, meski hatinya mengatakan ya. Di dalam benak ya, tetapi kenyataannya berkata tidak. Yesus mengajarkan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan diri sebagaimana adanya. Ada hubungan langsung antara batin dan yang terungkap. Batin mengatakan ya, mulut pun berucap ya. Tidak ada penipuan di dalam pengungkapan diri. Diajarkan oleh Yesus karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Menelisik lebih dalam ajaran Yesus akan tampak bahwa pengolahan batin diutamakan. Memakai topeng atau tidak ditentukan oleh keinginan batin terhadap rangsangan dari luar. Apakah orang merasakan kebebasan untuk mengungkapkan dirinya sendiri ataukah tidak? Sering ditemukan bahwa orang tidak dapat menghadirkan dirinya sendiri karena kekhawatiran atau ketakutan. Orang harus bertutur kata dan berperilaku yang manis jika tidak ingin dibenci sesamanya. Meski memiliki keyakinan berbeda, namun karena khawatir atau takut disingkirkan masyarakat, maka seseorang mengikuti saja yang dimaui orang lain. Pengolahan batin yang kuperhatikan adalah kejujuran pada diri sendiri. Dalam kesadaranku, aku takut ada tekanan dari luar, baik fisik maupun mental, karena perkataan dan perbuatanku. Dalam kesadaranku, aku terbiasa oleh berbagai tekanan agar aku menyenangkan hati orang lain. Yang penting, aku jujur bahwa apa yang kuperbuat dan kukatakan seringkali tidak sesuai atau bertentangan dengan batinku. Kejujuran berikutnya adalah bahwa aku telah berbuat atau berkata salah. Aku tidak boleh dan memang tidak bisa mengingkari bahwa seringkali perkataan dan perbuatanku salah. Aku tidak dapat menutup mata batinku sendiri. Aku tidak boleh melupakannya. Aku tidak bisa lari dari kenyataanku sendiri.
Itulah usahaku untuk membuang selumbar demi selumbar, balok demi balok yang menghalangi mata batinku. Keberanian melengkapi kejujuranku. Aku berjuang untuk berani menatap kenyataan negatif diriku sendiri. Dalam kesadaranku, mau tidak mau, aku menerima kenyataan diriku meski aku malu pada diriku sendiri dan takut terhadap konsekuensi yang harus kuterima. Aku tidak perlu membela diri dan membenarkan diri sendiri atas kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam kehidupanku. Permenunganku sampai pada kepribadian Yesus. Ada keutuhan dalam sikap, perbuatan, dan tutur kata Yesus. Yesus adalah pribadi yang konsekuen. Ia bisa menunjukkan dalam hidupnya apa yang dikatakannya. Apa yang diajarkan Yesus pastilah keluar dari kedalaman kehendaknya. Itulah sebabnya Yesus disebut Sang Guru. Ia tidak hanya bisa mengajar, ia juga dapat menunjukkan bagaimana melaksanakannya. Seorang guru haruslah mampu menampilkan apa yang diajarkannya dalam kehidupan konkret. Itulah Yesus Sang Guru. Seorang guru tidaklah buta mata batinnya. Bagaimana orang buta menuntun orang buta? Seorang guru adalah pribadi yang melek. Ia tahu mana yang benar dan menunjukkannya kepada orang lain, yakni para muridnya. Itulah Yesus. Sebelum mengajarkan sesuatu, Yesus mempraktekkannya terlebih dahulu. Ia telah membuang selumbar demi selumbar, balok demi balok yang menutupi matanya. Oleh karena itu, Yesus mampu membuang selumbar dan atau balok pada orang lain. Semoga kita mampu mengikuti jalan Yesus Sang Guru. Amin.